Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Susna 2G Channel. Di kesempatan kita hari ini tentunya saya tidak hanya sendiri tapi dengan Bapak Susna 2G. Ya, bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat kita. Ya Pak, hari ini kita akan membahas mengenai peraturan Kapolri nomor 10 tahun 25 ya Pak. Apakah melanggar hukum? Belum lama 1 bulan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Kalau mau menduduki jabatan sipil harus pensiun terlebih dahulu. Putusan MK tersebut seolah dianulir atau dibatalkan dengan peraturan Kapolri di nomor 10 tahun 2025. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, pertama sungguh mengagetkan ya. Belum 1 bulan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Kalau mau duduk di jabatan sipil harus pensiun terlebih dahulu. Itu berarti kan membatalkan pasal 28 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Nah, tahu-tahu keluar peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 yang membolehkan anggota Polri menempati jabatan sipil di 17 lembaga atau institusi. Kita belum tahu lembaga apa saja, tapi ini menimbulkan banyak sekali reaksi ya, dari pakar hukum, dari politisi, ya bahkan anggota DPR, Ketua Komisi 3 pun, Pak Habibur Rahman juga memberikan tanggapan, kemudian dari pakar-pakar yang lain. Nah, bagaimana tanggapan saya? Kalau saya mengatakan bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 yang mengizinkan anggota Polri menempati jabatan sipil di 17 institusi ya kalau nggak salah, itu tidak ada cantolan hukumnya ke atas, yaitu cantolan hukumnya di Undang-Undang tentang Polri, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu sudah tidak ada. Kenapa? Pasal 28 itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga kalau kita mengarah kepada undang-undang tentang aparatur sipil negara juga tidak bisa gitu, tidak ada cantolannya. Nah, jadi artinya peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 itu tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, makanya peraturan itu tidak mempunyai kekuatan hukum gitu. Nah, memang ada berbagai pendapat gitu tentang putusan MK. Tak kurang daripada Menteri Hukum ya yang mengatakan berpendapat bahwa putusan MK itu tidak berlaku surut gitu. Nah, ini agak lucu gitu ya. Seorang Menteri Hukum mengatakan putusan MK tidak berlaku surut. Putusan MK itu bukan undang-undang, tapi putusan pengadilan gitu. Begitu putusan pengadilan itu berarti dia, apalagi MK, putusannya itu final dan binding, tidak bisa dibanding, langsung berlaku gitu. Karena langsung berlaku maka diperintahkan kepada aparat terkait, dalam hal ini Presiden, untuk memerintahkan Kapolri menarik semua anggota Polri aktif yang ada di jabatan-jabatan sipil harus kembali ke Polri. Nah, kalau dia mau menempati jabatan sipil tersebut, pertama dia harus pensiun dini. Setelah pensiun baru
apakah yang bersangkutan diperlukan oleh institusi yang akan memakainya apa tidak. Kalau diperlukan tentunya ada suatu proses, yaitu mengajukan permohonan dan tentunya lewat kementerian terkait dengan Menteri PAN dan Birokrasi ya, tidak langsung kayak nempatkan anggotanya sendiri di satuan di bawahnya. Karena apa? Lembaga, kementerian dan sebagainya itu bukan bawahannya Kapolri, bukan underbow-nya Kapolri. Jadi harus ada koordinasi, kami memerlukan tenaga ini, kemudian tenaga tersebut dipensiunkan. Setelah dipensiunkan, baru administrasi penempatannya, apakah kelewat Menpan apa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak hanya pensiun langsung ditempatkan, tapi ada institusi yang membutuhkan, dipensiunkan, baru ditempatkan, menempatkannya sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan. Nah sekarang timbul reaksi ya, apa sih untung ruginya menempatkan anggota Polri di institusi sipil? Pertama, tidak untungnya dulu kita bahas ya. Tidak untungnya seolah-olah ini mengambil jabatan-jabatan sipil. Yang kedua, apakah Polri itu dididik dan dicetak, kemudian dibina sedemikian rupa untuk bertugas di institusi sipil, di kementerian dan sebagainya? Saya kira tidak ya. Dididik sejak awal di sekolah kepolisian, baik melalui Akpol, PTIK, sekolah Sespim, Sespati, sampai Lemhanas, dia ditujukan untuk tugas-tugas kepolisian, manajerial di polisi, bukan untuk jadi pejabat di kementerian ya. Kemudian yang berikut ini juga menutup peluang karir aparat sipil. Nah, juga harus punya kesadaran itu bukan hanya Polri saja, tapi pimpinan lembaga sipil, para menteri gitu ya, kemudian kepala badan atau kepala apalah di institusi sipil untuk tidak latah minta tenaga Polri. Kalau Anda latah minta tenaga Polri atau minta tenaga TNI, berarti Anda tidak sukses di dalam membina kader di lembaga yang saudara pimpin. Karena saudara memimpin itu selaku menteri, selaku kepala badan, atau selaku apa namanya, itu harus bisa kaderisasi ya untuk anggotanya. Dan memang Polri dan TNI tidak dicetak, tidak dididik, tidak disiapkan untuk ngisi jabatan di kementerian. Tidak disiapkan untuk ngisi jabatan di lembaga-lembaga sipil. Nah, kalau dalam keadaan terpaksa sekali, maka harus pensiun terlebih dahulu. Setelah pensiun, baru dia ditempatkan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kalau sudah pensiun bagaimana? Ya, kalau sudah pensiun, jangankan ya di jabatan sipil, di jabatan politik pun boleh. Contohnya, Pak Prabowo pensiun, mendirikan partai, sukses jadi presiden. Kemudian Pak AHY pensiun, mimpin partai, jadi anggota DPR, jadi menteri gitu kan. Pak Wiranto dan sebagainya, banyak lagi gitu. Anggota Polri banyak juga yang masuk ke parpol terpilih sebagai anggota DPR atau terpilih sebagai kepala daerah, duduki jabatan politik. Tapi ada prosedurnya, tidak main ditempatkan begitu saja gitu ya. Pensiun dulu, baru berkarir di institusi politik. Nah, jadi kita berharap ini kesadaran itu ada pada Pak Presiden untuk misalnya menilai kalau memang keputusan Kapolri nomor 10 tahun 2025 itu tidak benar, Presiden untuk mengingatkan Kapolri. Kalau memang keputusan itu benar gitu kan, ada cantolan hukumnya bahwa misalnya Undang-Undang Kepolisian mengizinkan, seperti Undang-Undang TNI mengizinkan untuk 14 kementerian atau 14 lembaga gitu. Polri tidak ada itu. Karena pasal 28-nya sudah dianulir oleh MK. Nah, sekarang kalau Polri mau menempatkan ya amandemen Undang-Undang nomor 28 tahun 2000, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, kemudian masukkan di situ institusi apa saja,
sehingga jadi jelas. Tapi saya sebagai mantan Polri, sebaiknya tidak perlu ada itu. Karena apa? Polri memang dididik untuk tugas-tugas Polri. Dan kita harus memberdayakan sipil supaya kepemimpinan sipil itu kuat gitu. Nah, TNI pun harus menyadari juga, jangan semua jabatan-jabatan diisi oleh TNI. Dulu diisi oleh Polri banyak sekali. Tidak bagus lah. Diisi oleh Polri banyak sekali nggak bagus. Diisi oleh TNI nggak bagus. Mari kita berkarir di polisi. Mari kita berkarir di militer, di TNI gitu. Jabatan sipil kita serahkan kepada sipil dan mereka pimpinan-pimpinan lembaga sipil harus bisa kaderisasi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.